Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Jumpa lagi dengan Ibu Kurnia. Pagi ini kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 tentang materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita bahas materi ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi kali ini. Setelah mempelajari materi ini, anak-anakku diharapkan 1. Dapat menjelaskan pengertian aturan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi aturan yang terdapat di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah dapat menjelaskan hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Pada materi ini akan membahas secara mendalam tentang apa itu hak dan kewajiban, serta bagaimana keduanya diterapkan dalam kehidupan anak di lingkungan sekolah dan di rumah. Memahami hak dan kewajiban sejak dini adalah pondasi yang sangat penting untuk membentuk karakter anak yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Sebagai guru madrasah ibtidaiyah kelas 3, penting bagi kita untuk menanamkan pemahaman ini agar anak-anak tumbuh menjadi individu yang seimbang antara menerima apa yang menjadi haknya dan menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, memahami hak. Apa itu hak? Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan oleh seseorang sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Dalam konteks anak-anak, hak merupakan bentuk perlindungan dan jaminan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hak ini melekat pada diri setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, maupun latar belakang ekonomi keluarga. Pemerintah dan orang dewasa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa anak-anak haknya terpenuhi. Pemenuhan hak bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi potensi dirinya. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Memahami kewajiban. Apa itu kewajiban anak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban seringkali sejalan dengan hak. Ketika kita menerima hak, kita juga memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu. Nah, bagi anak-anak, kewajiban adalah tindakan yang menunjukkan rasa hormat, kedisiplinan, dan kontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, baik di rumah maupun di sekolah. Melaksanakan kewajiban membantu anak-anak belajar tentang tanggung jawab, kemandirian, dan bagaimana menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, ini juga mengajarkan anak-anak bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima, bukan hanya menerima saja. Dengan menjalankan kewajiban, anak-anak turut serta menciptakan lingkungan yang harmonis dan teratur. Kewajiban bukan berarti membebani anak dengan tugas yang tidak sesuai usianya, melainkan mendidik anak-anak untuk peduli dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian hak anak di rumah, pondasi kehidupan. 1. Hak mendapatkan kasih sayang.
Setiap anak berhak mendapatkan cinta, perhatian, dan dukungan emosional dari orang tua serta anggota keluarga lainnya. Karena kasih sayang adalah nutrisi penting bagi perkembangan mental dan emosional anak. Selanjutnya, hak mendapatkan makanan bergizi. Anak berhak atas makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk menunjang pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Yang selanjutnya, hak mendapatkan pakaian dan tempat tinggal. Anak berhak memiliki pakaian yang layak dan tempat tinggal yang aman, nyaman, serta bersih untuk berlindung dan beristirahat. Selanjutnya adalah hak bermain dan berekreasi. Waktu bermain dan rekreasi sangat penting untuk perkembangan sosial, kognitif, dan fisik anak. Orang tua harus menyediakan kesempatan ini. Yang terakhir adalah hak mendapatkan istirahat cukup. Anak membutuhkan waktu istirahat dan tidur yang cukup agar tubuh dan pikirannya tetap pulih dan siap menghadapi aktivitas selanjutnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian kewajiban anak di rumah, belajar, bertanggung jawab. Yang pertama adalah membantu pekerjaan rumah. Misalnya merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, atau membantu mencuci piring sesuai dengan usia dan kemampuannya. Yang kedua adalah menghormati orang tua dan anggota keluarga. Berbicara sopan, mendengarkan nasihat, dan menunjukkan sikap menghargai. Belajar dengan rajin. Mengerjakan pekerjaan rumah atau PR, membaca buku pelajaran, dan mengulang kembali materi yang telah diajarkan sekolah. Kewajiban selanjutnya adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga barang-barang agar tetap pada tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga barang milik sendiri dan keluarga, yaitu dengan bertanggung jawab atas mainan, buku, dan benda pribadi lainnya, serta tidak merusak barang-barang di rumah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian hak anak di sekolah, di lingkungan belajar yang optimal. 1. Hak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pengajaran yang berkualitas dari guru, serta memiliki akses ke sumber belajar yang memadai seperti buku dan fasilitas sekolah. Yang kedua adalah hak beristirahat dan bermain. Anak-anak membutuhkan waktu istirahat di antara jam pelajaran untuk mengisi ulang energi dan bersosialisasi dengan teman. Selanjutnya, hak mendapatkan perlakuan adil. Anak berhak diperlakukan sama oleh guru dan teman-temannya, tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Yang selanjutnya adalah hak atas lingkungan aman dan bersih. Sekolah juga harus menjadi tempat yang aman dari perundungan dan kekerasan serta memiliki fasilitas yang bersih dan sehat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kemudian kewajiban anak di sekolah, yaitu berpartisipasi aktif dan positif. Pertama, mentaati peraturan sekolah dengan mematuhi tata tertib seperti datang tepat waktu, memakai seragam, dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua adalah menghormati guru dan karyawan sekolah dengan berbicara sopan, mendengarkan instruksi, dan menghargai peran semua orang di sekolah. Yang ketiga yaitu menghormati teman dengan tidak mengganggu, tidak mengejek, dan bersikap baik kepada semua teman yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan toilet, dan merawat fasilitas sekolah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, peran orang tua dan guru untuk mewujudkan hak dan kewajiban antara lain adalah 1. Kasih dan perawatan. Yang kedua, kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah pembelajaran aman. Yang keempat, disiplin dan nilai moral. Yang kelima, tanggung jawab bersama. Yang keenam, peran orang tua. Yang terakhir adalah peran seorang guru. Pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk membentuk individu yang utuh dan bertanggung jawab.
Jika anak hanya diberikan hak tanpa diajarkan kewajiban, anak mungkin akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan kurang peduli. Dan sebaiknya, jika anak hanya dibebani kewajiban tanpa pemenuhan haknya, ia bisa merasa tertekan, kurang bahagia, dan sulit mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, sebagai guru dan orang tua, kita harus senantiasa menciptakan lingkungan yang adil, di mana anak merasa dicintai dan dihargai atau haknya terpenuhi. Sekaligus memahami bahwa anak juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk berkontribusi tentang kewajiban yang dijalankan. Pendidikan yang seimbang ini akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang mulia dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, kesimpulannya, bagi anak-anak ibu yang cerdas dan berakhlak, memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban adalah pondasi yang sangat penting bagi pertumbuhan anak yang seimbang, baik di rumah maupun di sekolah. Anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi untuk mendukung perkembangan optimal mereka, seperti hak atas kasih sayang, pendidikan dan lingkungan yang aman. Sejalan dengan itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk diimplementasikan, seperti membantu orang tua, menghormati guru, dan menjaga kebersihan. Sebagai guru madrasah, mari kita terus membimbing dan memberikan contoh terbaik agar setiap anak didik kita tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan demikian, kita akan mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter, peduli, dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat dan agamanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.